Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa salim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari kelas 9D kelompok 8. Ingin menjelaskan tentang peran tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim, beliau lahir di Pondok Gedang Diwek, Jombang, Jawa Timur, pada Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ayah beliau bernama Kyai Asy'ari, yakni pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Dari garis ibu, Kyai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI. Adapun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Kademangan di Bangkalan Madura di bawah bimbingan Kyai Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Syekhuna Khalil. Dan kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kyai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Sono Sidoarjo di bawah bimbingan Kyai Haji Yakub yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan syaraf. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kyai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kyai Hasyim bersama istri dan guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajari, terutama ilmu hadis setelah 7 bulan bermukim di Mekah. Beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan diperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. Ke-40 hari kemudian, putra beliau Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke rahmat Allah. Pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi, beliau berangkat kembali ke Tanah Suci bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Kyai Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau mulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedung Diwek, Jombang yang diasuh oleh mendiang kakeknya. Setelah itu beliau mengajar di Desa Muning, Mojoroto, Kediri. Disinilah Kyai Haji Hasyim menikahi seorang putri Kyai Sholeh Banjar Melati. Hanya saja pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kyai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Jombang. Pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1890 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu mengkhatamkan kitab Syaikhani, Sahih Bukhari dan Muslim yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren pada tanggal 16 Sya'ban 1340 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kyai Haji Hasyim menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Jamiah
Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU. Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan. Tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Namun pada kurun waktu itu pula, beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Rakyat Indonesia nomor 294 tahun 1964. Beberapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah: 1. Adabul Alim wal Muta'alim, akhlak guru dan murid. 2. Al-Mawaiz, beberapa nasihat. 3. Hadisul Maut wa As-Sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi, tanggal 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan memperkenalkan kelompok 8, yang isinya adalah Salwa Cahaya Putri, Septiani Ramadan, Sri Prijiati, dan Sultan. Temanya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak 3 dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Hasyim Asy'ari dan Nyai Halimah. Riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pernah menjadi santri di Pesantren Wonorejo Jombang, Pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian Pesantren Langitan Tuban, dan Pesantren Trenggale Surabaya. Rujuk pada buku Profil Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian, pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Haji Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di Pesantren Suwelan Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Riwayat wafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpulang ke rahmatullah pada pukul 3 pagi, tanggal 25 Juli 1947 atau bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1336 Hijriah. Beliau dimakamkan di tengah pesantren Tebu Ireng. Beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah: 1. Adab al-Alim wa al-Muta'alim, 2. Hidayat Ta'liqat, 3. At-Tanbihat al-Wajibat liman yasna'u Maulid bi al-Munkarat, 4. Ar-Risalah al-Jami'ah, 5. An-Nur al-Mubin fi Mahabati Sayyid al-Mursalin, 6. Hasyiyat ala Fatih ar-Rahman bi Syarhi Risalat al-Wali Risalani li Syaiki al-Islam Zakaria al-Ansar, Ad-Durar al-Muntashirah fi al-Masail at-Tisa Asyrata, Ad-Tibyan fi Nahyian Muqatta'at ar-Rahman wa at-Aqrab wa al-Ahwan.
Ar-Risalah At-Tauhid, Al-Qawaid fi Bayani Yasibu min Al-Aqid.